Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Minenam Model Kota Banda Aceh bersama saya Akila Safa Naumia. Nah teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Khairul Azhar SAG MS. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Nah Pak, hari ini kita akan berbincang-bincang seputaran pembelajaran robotik di lingkungan madrasah. Nah Pak, teknologi kan semakin berkembang pesat nih, dan pendidikan pun harus ikut beradaptasi. Salah satu tren yang mulai diterapkan dalam dunia pendidikan adalah robotika dan coding. Jadi Pak, pertanyaan saya, kenapa robotika menjadi penting dalam pendidikan saat ini? Dan bagaimana cara mengenalkan coding untuk anak-anak seperti kami, yang mana menurut saya coding itu pembelajaran yang berat. Ya, yang pertama kami melalui bidang pendidikan madrasah mengapresiasi bahwa di Min 6 sudah adanya broadcast yang mampu memberikan informasi. Tentunya kita berharap dengan adanya jadwal pemberian informasi dan penyampaian hal-hal penting ini bisa menambah yang pertama semangat bakat minat para siswa. Yang kedua, program-program apa saja tentu di Min Model yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Dan ini penting sebagai penguat dan siar di Min Model. Yang selanjutnya tentu berbicara dengan robotik dan coding tidak bisa lagi dianggap ini hal yang memang biasa-biasa saja, karena sesungguhnya di era disrupsi teknologi hari ini semua kita dituntut untuk mampu menguasai yang namanya teknologi. Karenanya sudah seharusnya memang di semua tingkatan, bukan hanya di MI, termasuk juga di MTS dan MA apalagi, terkait dengan pembelajaran coding dan AI ini sudah harus digalakkan. Memang untuk tahun-tahun awal program ini baru sebatas menyentuh mungkin di ibu kota provinsi ya. Lalu selanjutnya mungkin ini menjadi program-program yang akan terus menyebar di seluruh provinsi. Di Dinas Pendidikan sendiri ini sudah mulai digalakan program-program coding seperti ini. Nah, jadi walaupun tadi dianggap bahwa pembelajaran coding ini terasa berat, tapi sesungguhnya di saat siswa-siswi kita itu punya keinginan motivasi yang tinggi, ya, punya semangat bakat yang luar biasa, sesungguhnya tidak ada yang berat sekalipun itu tidak dapat dilalui. Pasti dengan semangat, dengan keinginan, dengan kecintaan terhadap sebuah program, apalagi teknologi ini dari sejak dini kita sudah diperkenalkan. Mudah-mudahan kami rasa yang tadi diparadigmakan sebagai program yang berat, kedepannya justru menjadi program yang sangat digandrungi, ringan, dan tidak mempunyai tantangan yang hebat. Demikian. Berarti Pak, dengan coding atau robotika ini bisa mengembangkan bakat dan minat dari anak-anak itu nanti. Sudah pasti, karena dari sejak dini kita melihat banyak kompetisi-kompetisi juga di tingkat MI itu sudah mulai digalakan, terutama baru-baru ini kompetisi robotik labirin ya, itu sudah mulai nasional, bahkan sudah dianggap ini sebuah event yang masif dan tetap bisa dilaksanakan. Makanya dengan adanya event-event itu sendiri sebenarnya mengajak secara tidak langsung mengajak kita para siswa-siswa MI ini untuk kita nampakkanlah bahwa kita mampu di bidang teknologi, terutama di bidang robotik dan coding. Oke, jadi gini Pak,
saya pernah membaca sebuah artikel nih, yang mana Kementerian Agama yaitu Bapak Nasaruddin pernah menyatakan bahwasannya lembaga pendidikan Islam tidak lagi hanya berfokus pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga mulai tampil sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing secara global. Tapi masih banyak daerah-daerah di tempat kita yang masih tertinggal dari segi pendidikan ataupun teknologi. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengimplementasikan pernyataan dari Bapak Nasaruddin, Kementerian Agama kita, dengan banyaknya daerah yang belum siap akan perubahan pendidikan dan teknologi saat ini, Pak? Percepatan teknologi pendidikan itu sendiri sebenarnya adalah merupakan sebuah keharusan, ya. Jadi teknologi itu sendiri kan sebuah media di mana kita ingin mengimplementasikan bukan hanya teknologi yang selama ini miliknya orang sains, kita katakanlah demikian, tapi di mana bahwa anak-anak kita dalam tafakuh fiddin, penguatan bidang keagamaan itu juga perlu sentuhan teknologi, ya, baik di dalam proses percepatan pembelajaran misalnya. Di saat hari ini media-media pembelajaran sudah berbasic IT, tentu ini akan memudahkan terutama bagi guru dan siswa percepatan penguatan pemahaman keilmuan secara tafakuh fiddin, pemahaman agama itu akan lebih mudah disajikan, akan lebih mudah dipahami, ya, di saat hadir teknologi sebagai bentuk dukungan fasilitas. Nah, lalu di sisi lain masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh. Nah, lalu bagaimana ini bisa kita lakukan percepatan itu sendiri? Tentu butuh proses. Bahwa kalau di Provinsi Aceh kita melihat hari ini persentase jangkauan internet khususnya, ya, untuk bisa mengakses salah satu media pendidikan melalui proses pembelajaran digital ini sangat sedikit sekali. Artinya daerah-daerah yang masih terisolir tidak tersentuh dengan jaringan itu masih sedikit sekali, saya pikir. Jadi kita harus optimis bahwa daerah-daerah tentunya yang masih jauh, daerah-daerah yang belum tersentuh, secara lambat laun tentu negara harus hadir, ya, terutama madrasah harus hadir, ya, apakah dengan didirikannya tower-tower dan sebagainya. Intinya hari ini kita bisa mengatakan di pelosok Aceh itu sendiri tidak ada yang tidak dapat sinyal sepertinya. Kita sudah bisa merasakan, kecuali di daerah-daerah tertentu yang memang komunitas masyarakat di sana itu mungkin tidak begitu banyak atau masih jauh tertinggal. Tapi di tempat-tempat daerah-daerah yang jumlah masyarakatnya itu sudah memadai, justru di sana berdirinya tower-tower, berdirinya adanya jaringan-jaringan sebagai bentuk bisa kita aksesnya, terutama di bidang pendidikan yang berbasis digital. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Nah teman-teman, itu tadi perbincangan saya hari ini dengan Bapak Haji Khairul Azhar SAG MSI. Kesimpulan pada podcast kita pada hari ini ialah teknologi dan pendidikan adalah kesatuan yang sinergi. Teknologi adalah alat, sementara pendidikan adalah bidang penerapannya. Terima kasih banyak Bapak sudah berbincang dengan saya hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Semoga Bapak sehat, melancarkan rezekinya dan mendapat segala dosa. Amin ya rabbal alamin. So teman-teman, video ini akan ditayangkan di akun YouTube Minana Modal Kota Banda Aceh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Saya Akila Safa Naumira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.